Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Siapa yang sudah hadir hari ini? Kenapa Boys? Siapa lagi? Rahmat Mohon berapa? Izin. Ada keluarga. Siapa lagi? Banyak ya yang sudah hadir. Oke, semoga teman-teman yang sudah sempat hadir hari ini, semoga yang sakit diberi kesehatan, kemudian yang ingin cepat hadir untuk mengikuti pembelajaran lagi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran di sekolah kita SMA Negeri 1 Muhammadiyah kan sudah ada kesepakatan bersama sebelum memulai pembelajaran itu ada literasi. Literasinya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan membaca 3 huruf. Jadi silahkan dimulai. Indonesia Raya. Kemudian kita lanjut membaca. Teman-teman, kalau di pagi hari ini hendaklah kita membaca 3 huruf. Memulai dari bacaan kamus. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut niatnya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu yang pertama kita harus menentukan pola bilangan, kemudian yang kedua menentukan barisan dan deret, kemudian yang ketiga itu menentukan rumus suku ke N, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika
Ibu mau menanyakan dulu materi tentang minggu lalu. Materi minggu lalu itu tentang logaritma. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu logaritma? Saya Bu. Ya, silakan Bu. Ibu menjawab, logaritma itu adalah inverse dari suatu perpangkatan. Inverse dari suatu Perpangkatan. Yang lain? Yang lain? Oke, jadi logaritma adalah inverse dari suatu perpangkatan di mana kita mencari pangkat dari bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang diketahui. Logaritma itu kemarin ada beberapa rumusnya, yaitu rumus yang pertama, kalau misalnya dia perkalian maka angkanya akan berubah menjadi penjumlahan. Kalau misalnya dia pembagian berarti akan berubah menjadi pengurangan. Nah, logaritma kan sudah minggu lalu nih. Dan sekarang ibu mau nanya yang sangkutannya dengan materi yang akan dipelajari itu adalah besar. Nah, sekarang pelajaran waktu SMP kan sudah belajar tentang pola bilangan. Kira-kira ada yang masih ingat apa sih itu pola bilangan? Saya Bu, Silakan. di sini jawab Bu. Pola bilangan adalah terdiri dari pola bilangan ganjil dan genap. Pola bilangan terdiri dari pola bilangan ganjil dan Genap. tentang barisan aritmatika. Nah, misalkan nih U1, U2, U3, U4 ini disebut dengan suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4. Kalau kita mau mencari bedanya, itu suku kedua dikurang dengan suku pertama. Jadi mencari beda adalah suku kedua dikurang dengan suku pertama, atau biasa dilambangkan dengan U2 dikurang U1, atau UN dikurang UN dikurang 1. Inilah rumus menentukan beda atau selisih suatu barisan aritmatika. Dan misalkan nih, ibu kasih contoh 2, 4, 6, 8. Kalau ini mau ditentukan selisih atau bedanya, tinggal kalian suku kedua dikurang dengan suku pertama. Itu suku keduanya 4, berarti dikurang dengan 2. Itu sama dengan 4 dikurang 2 hasilnya 2. Jadi bedanya adalah 20. 36 ditambah 20 dikali 3 60. Jadi 60 ditambah 6 hasilnya 60. Jadi dapatlah suku ke-21 sama dengan 60. Itu kalau kita mau menentukan rumus suku ke N. Sekarang perhatikan di sini. Perhatikan di sini ada susunan kursi. Ada susunan kursi. Kalau misalnya di sini, satu meja ada 4 kursi. Kalau 2 meja terdiri dari 6 kursi. Nah, di sini ada pertanyaannya. Ini ada kolomnya. Banyaknya meja 1, berarti banyaknya kursi ada 4. Kemudian kalau banyaknya meja 2, berarti kursi ada 8. Kalau 3 meja berarti 8. Kemudian kalau misalnya 4, 10. Kalau 5, 12. Kalau 6, 14. Berarti kalian bisa menentukan di sini. Berarti bedanya yaitu 2. Karena di ini dia selalunya bertambah 2. Maksudnya selalu bertambah 2. Perhatikan situ. Jika terdapat 20 orang yang akan makan bersama dalam satu meja, maka berapa meja yang perlu disatukan? Berapa nih? Ada? 9. Karena dari situ kan selalu bertambah 2. Selalu bertambah 2. Sampai sini ada yang paham? Oh, ada yang masih kurang jelas?
pola bilangan, cara menentukan barisan bilangan, kemudian menentukan rumus suku PM. Intinya kalau menentukan rumus suku PM, berarti kalian harus mencari dulu bedanya. Bedanya, cara mencari rumus bedanya apa? Mencari beda tadi? Mencari beda suku sebelumnya, suku selanjutnya dikurangi dengan suku selanjutnya. Kalau mencari rumus suku PM, UN sama dengan A ditambah suku kali B. A itu apa? Suku pertama. Kemudian B itu apa? Beda atau balik. Nah sekarang ibu kan sudah bentuk kelompok minggu lalu. Jadi silakan duduk sesuai dengan teman kelompoknya. Nanti ibu berikan LKPD-nya. Berikan LKPD-nya.
teman-teman, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Rumus tutup ke N, UN sama dengan A tambah N sama 1 kali B. Diketahui suku 3 sama dengan A tambah 2B sama dengan 9. Suku 6 sama dengan A tambah 5B sama dengan 18. Ditambah 7B sama dengan 27. B sama dengan 27 per 7. Jadi B sama dengan 4. A tambah 2B sama dengan 9. A tambah 2 4 sama dengan 9. A tambah 8 sama dengan 9. A sama dengan 9 min 8. A sama dengan 1. Jadi rumus suku ke U adalah UN sama dengan A tambah N min 1 kali B sama dengan 1 tambah U min 1 kali 4. UN sama dengan UN min 3. Jadi rumus suku ke N dari barisan tersebut adalah UN min 3. Gimana yang lain? Kelompok lain? Bu, mau balik ke itu? Coba. Kelompok 2 ya? Iya, Bu. Mana yang beda?
2B kurang 2B kurang 5B sama dengan minus 3B. 9 kurang 14 sama dengan minus 9. B sama dengan minus 9 minus kurang minus 3. B sama dengan 3. A tambah 5B sama dengan 18. A tambah 5 3 sama dengan 18. A tambah 15 kurang 18. Jadi 5 kali 3 sama dengan 15. A tambah 15 18 kurang 15. A tambah 3. Sehingga UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN sama dengan 3 tambah N kurang 1 kali 3. 3 tambah 3N tambah 3 sama dengan 3N tambah 6. Jadi UN bagi 3N tambah 6 bagi 6 sama dengan. Kemudian di bulan ke-9 Rudi menabung sebesar 90.000. Kita gunakan lagi rumus matematika. A ditambah N kurang 1 dikali B sama dengan 90.000. A ditambah 9 kurang 1 kali B sama dengan 90.000. A ditambah 9 kurang 1 dikali B sama dengan 8B sama dengan 90.000. Kemudian kita ke metode eliminasi persamaan 2 dan 1. Cara mencari bedanya kita menggunakan metode eliminasi tadi. A ditambah 8B sama dengan 90.000. A ditambah 4B sama dengan 70.000. Agar A-nya habis, kita menggunakan pengurangan. A dikurang A habis, kita coret. Kemudian 8B dikurang 4B sama dengan 4B. 90.000 dikurang 70.000 adalah 20.000. Karena yang kita cari adalah nilai B-nya, jadi kita pindahkan 4-nya atau jadikan menjadi pembagian, yaitu B sama dengan 20.000 dibagi 4 yaitu 5.000. Kemudian nilai B-nya kita substitusikan ke salah satu persamaan. Mau disubstitusikan ke persamaan 1 atau ke persamaan 2, maka hasilnya akan tetap sama. Jadi yang saya ambil adalah persamaan 2, yaitu A ditambah 8B sama dengan 90.000. A ditambah 8, B-nya adalah 5.000. 8 dikali 5.000 sama dengan 90.000. A ditambah 40.000 sama dengan 10.000. Karena yang kita cari adalah suku pertama, jadi A sama dengan 90.000 dikurang 40.000 adalah 50.000. Jadi uang yang ditabung Rudi untuk pertama kalinya adalah sebesar 50.000 rupiah. Berapa? 50.000. 50.000 ke 90.000 nih? 50.000. 50.000. Oke, masuk dulu beri yang Jadi kesimpulan untuk hari ini yaitu tentang barisan aritmatika adalah suatu barisan yang memiliki peran penting atau bukan barisan, model matematika, konsep matematika yang memiliki peran penting dalam kehidupan supaya bisa berpikir secara logis dan sistematis. Jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu anggap sudah selesai dan sampai berjumpa lagi di minggu selanjutnya di pembelajaran berikutnya itu barisan geometri. Untuk pembelajaran hari ini sebelum kita lanjut pelajaran, mari berdoa dulu ke kelasnya. Teman-teman, berhubung pembelajaran kita sudah selesai, marilah kita tutup dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Selamat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.